Perkenalkan dengan Madame Helena Petrofna Blavatsky. Wah, namanya keren ya. Kalau punya anak nama begini boleh juga nih. Penerbitan Damasanggani dalam bahasa Inggris menimbulkan ketertarikan dunia barat akan kearifan Timur kuno. Madame Helena Petrovna Blavatsky, paranormal, mengaku ahli dalam ilmu mistis Romawi, Kabalah, dan Mesir kuno. Wah, ini kan gelar yang titel yang keren banget gitu ya. Ahli dalam ilmu mistis Romawi, Kabalah, dan Mesir kuno. Meyakini bahwa semua ilmu-ilmu dan agama di dunia berasal dari satu sumber, yaitu kebijaksanaan ilahi yang hakiki. Dia meyakinkan Kolonel Henry Olcott, pensiunan tentara dan pengacara, untuk mendirikan Yayasan Teosofi, Teo Ilahi, Sofia Pengetahuan, dalam rangka menggali dan menemukan sumber pengetahuan kuno yang diyakini ada pada tumpukan naskah-naskah Pali yang terlupakan. Ya, karena tertarik Damasanggani, apalagi yang ada di sana, kan begitu. Maka kita harus gali nih. Ini adalah Kolonel Henry Olcott. Ya. Maka mereka berdua memutuskan untuk pergi ke Sri Lanka, Bapak Ibu, Cici Koko. Ya. Pergi ke Sri Lanka, mengambil 3 perlindungan dan 5 sila dari Biku Piaratane. Mungkin mereka adalah 2 warga negara Barat pertama yang menjadi Buddhis di zaman modern. Ya. Warga negara bule pertama yang menjadi Buddhis di zaman modern, mengambil 3 perlindungan dan 5 sila di Sri Lanka. Ya. Mereka warawiri, keluyuran di Sri Lanka, mencari kitab-kitab kuno. Nggak mungkin kan keluyuran sendiri, butuh guide, butuh penterjemah. Maka mereka ditemani oleh seorang cendekiawan yang menjadi penterjemah bernama Hewa Witarana. Ya. Saya kasih merah karena nanti kita akan jumpa lagi dengan beliau. Nah, maka luntang-lantung lah mereka bertiga nih keluyuran di Sri Lanka cari manuskrip kuno, ya. Di tengah situasi penjajah Inggris yang berusaha melakukan kristenisasi secara gencar dengan misionaris-misionaris dan larangan merayakan hari besar keagamaan Buddhis dengan alasan merupakan tradisi yang penuh tahyul kuno. Jadi Waisak nggak boleh pada waktu itu, dilarang oleh penjajah Inggris. Waisak nggak usah, tidak boleh merayakan Waisak pada zaman itu. Menyadari represi dan kristenisasi yang dilakukan oleh penjajah Inggris, Kolonel Olcott mendirikan sekolah-sekolah Buddhis untuk mengerem laju para misionaris. Sekitar 300 sekolah dibangun atau dibiayai oleh Kolonel Olcott atau disupport oleh Kolonel Olcott. Mereka mendirikan 2 surat kabar untuk mempromosikan Buddhisme, Sarasa Wisandarasa dalam bahasa Sinhala dan The Buddhist dalam bahasa Inggris. Juga mengedarkan brosur-brosur untuk memperkenalkan Buddhisme. Oh, ini Kolonel Olcott punya kerjaan. Ya. Setelah mendapat perhatian positif dari publik, kemudian mereka membentuk komite untuk memperjuangkan agar hari suci Waisak diizinkan untuk dirayakan kembali. Sebagai simbol gerakannya, komite tersebut membuat desain panji-panji dengan 6 garis warna yang dipercaya merupakan warna aura yang dipancarkan Yang Mulia Buddha saat mencapai pencerahan. Nila, Pita, Lohita, Odata, dan Manjesta. Kolonel Olcott menyarankan agar dibuatkan dalam bentuk persegi seperti bendera nasional. Inilah panji-panji yang dibuat oleh Kolonel Olcott untuk memperjuangkan agar hari suci Waisak bisa kembali dirayakan di Sri Lanka. Setelah perjuangan yang cukup panjang, pemerintah Inggris akhirnya mengizinkan Trihari Suci Waisak untuk dirayakan kembali dan ditetapkan menjadi hari libur nasional. Rakyat Sri Lanka bergembira ria mengibarkan bendera rancangan Kolonel Olcott tersebut di seluruh negeri. Semua rumah mengibarkan bendera ini sebagai tanda kebahagiaan dan rasa syukur. Akhirnya sekarang kita bisa kembali merayakan Trihari Suci Waisak. Kelak pada tahun 1952, bendera tersebut akan disahkan sebagai bendera Buddhis pada World Fellowship of Buddhists. Ya. Nah, melihat jerih payah 2 temannya ini,
Hewa Witarana kemudian menjadi sangat tertarik dengan Buddhisme, memutuskan menjadi Anagarika dengan nama lengkap Anagarika Dharmapala. Ini dia Anagarika Dharmapala. Meyakini Buddhisme sebagai suatu kebenaran, Anagarika Dharmapala melakukan perjalanan ziarah spiritual ke India. Tempat yang dituju adalah Bodh Gaya, di mana Yang Mulia Buddha mencapai penerangan sempurna. Oh, saya kan Buddhis, saya pengen pergi dong ke Bodh Gaya, tempat Yang Mulia Buddha mencapai penerangan sempurna. Ini dia Bodh Gaya sekarang kan ya. Sungguh tak terbayangkan oleh Anagarika Dharmapala bahwa Mahabodhi Temple, tempat Yang Mulia Buddha mencapai penerangan sempurna, sekarang dikuasai dan dikelola oleh kaum Hindu pemuja Siwa. Patung dan altar Buddha diubah menjadi ikon Hinduisme. Penganut Buddhisme sendiri malah menjadi seperti orang asing beribadah di sana. Maka Anagarika Dharmapala memutuskan untuk berjuang mengembalikan kuil Mahabodhi kembali kepada umat Buddha. Dan jangan lupa ini udah ratusan tahun Bapak Ibu. Ya. Dan Anagarika Dharmapala melayangkan tuntutan hukum. Dituntut secara hukum, disu Bapak Ibu, kepada para Brahmana pengelola kuil mengajukan peninjauan konstitusional atas status kepemilikan dan pengelolaan kuil Mahabodhi. Suatu hal yang tak terbayangkan oleh siapapun, mengingat kaum Brahmana sudah menguasai kuil tersebut selama beberapa abad. Jadi udah ratusan tahun, udah gak kepikir lagi lah. Ada yang nuntut, ada yang ngesu ini soal ini. Anagarika Dharmapala tahu ini tidak mudah. Tapi hey, somebody has to do it kan. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Katanya. Anagarika Dharmapala keliling dunia melakukan ceramah, menggalang dukungan atas usahanya tersebut. Raja Kamehameha dari Hawaii memberikannya uang 1 juta rupiah, sekitar 2,7 juta US sekarang, untuk membiayai usaha daripada Anagarika Dharmapala. Anagarika Dharmapala menggunakan uang tersebut untuk mendukung perjuangannya. Ia membangun sekolah dan rumah sakit, serta merenovasi dan melakukan pembangunan kuil dan vihara, termasuk renovasi kuil di Sarnath, tempat di mana Yang Mulia Buddha pertama kali mengajar. Itu adalah jeripayah atau usaha daripada yang Anagarika Dharmapala. Selama sekitar 40 tahun Anagarika Dharmapala berjuang di India. Banyak keberhasilan dan prestasi membanggakan berhasil diraihnya, tapi ia tidak sempat melihat hasil perjuangannya. Belasan tahun setelah ia meninggal, pemerintah negara India yang kini sudah merdeka, nggak lagi di bawah Inggris, mengabulkan sebagian tuntutannya atas Wihara Mahabodhi di Bodh Gaya pada tahun 1949. Kepemilikan atas Wihara Mahabodhi dialihkan kepada Pemda Bihar. Nah, jadi bukan lagi kepada para Brahmana, dialihkan menjadi aset nasional, dikembalikan dijadikan aset Pemda, yaitu Pemda Bihar. Pengelolaan kuil dilakukan oleh sebuah komite beranggotakan 9 orang, 5 wakil Hindu dan 4 wakil Buddhis. Ya oke lah, lumayan kan, 5-4 daripada enggak sama sekali, gitu kan. Ketua pengawas wihara yang pertama kali menjabat setelah pembentukan komite ini adalah Anagarika Munindra, murid daripada Anagarika Dharmapala. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini punya kesempatan, punya kondisi yang baik untuk pergi Dhamma Yatra ke Wihara Mahabodhi, tolong ingat-ingat itu adalah berkat jeripayah juga daripada Anagarika Dharmapala. Ya.